Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi yang tinggi dan ekonomi yang merata. Contohnya adalah negara Kanada, dan di sini saya akan menjelaskan negara Kanada. Fisiografi. Letak astronomis terletak pada 500 LU sampai 800 LU dan 200 BB sampai 1400 BB. Letak geografisnya terletak di antara Samudra Arktik dengan Amerika Serikat dan Samudra Pasifik dan Alaska dengan Samudra Atlantik. Kondisi reliefnya, bentang alam di Kanada dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama ada daerah Prairie, Kanada, meliputi sepanjang Teluk Hudson dan danau-danau besar dan merupakan daerah terluas. Yang kedua, daerah dataran rendah St. Laurent dan danau-danau besar yang berada di timur perisai Kanada. Yang ketiga, pegunungan Appalachia Kanada, merupakan pegunungan tua yang meliputi daerah perbatasan timur Quebec. Yang keempat, daerah luas pegunungan Rocky di antara Samudra Pasifik dan daerah dataran luas yang terdiri atas batu-batu karang. Yang kelima, daerah dataran luas yang mencakup daerah perbatasan dengan Amerika Serikat. Yang keenam, kawasan Arktik dengan kawasan yang seluruhnya terletak di sepanjang Laut Arktik dan pulau-pulau sekitarnya. Kondisi iklim. Kondisi iklim Kanada terletak di dataran lintang tinggi sehingga mengalami musim dingin yang lama. Pada musim panas, udaranya hangat dan suhu udara rata-rata 16 derajat Celcius. Pada dasarnya, Kanada dibagi menjadi 8 iklim. Yang pertama, iklim sedang maritim atau iklim laut. Yang kedua, iklim benua musim panas hangat atau iklim hemiboreal. Yang ketiga, iklim Pasifik. Yang keempat, iklim pegunungan. Yang kelima, iklim padang rumput. Yang keenam, iklim Atlantik. Yang ketujuh, iklim subarktik atau iklim boreal. Yang kedelapan, iklim Arktik. Arktik ini artinya iklim di negara Kanada yang dipengaruhi oleh jauh dekatnya dengan lautan. Penduduk. Jumlah penduduk di negara Kanada pada tahun 2011 berjumlah 34.030.589 jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 0,8% per tahun. Kelompok ras atau etnis Kanada menurut UU Konstitusi 1982 mengakui 3 kelompok utama penduduk asli Kanada. Yang pertama, penduduk asli Kanada adalah mereka yang pertama kali tinggal di Kanada. Mereka mempunyai banyak kepercayaan spiritual dan tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun, dan mereka ada di setiap wilayah di Kanada. Mereka juga sering disebut sebagai orang Indian. Yang kedua, penduduk Inuit ialah penduduk asli Amerika yang tinggal di tempat-tempat yang dingin di Kanada Utara dan Alaska. Terkadang mereka disebut Eskimo. Yang ketiga, penduduk kelompok Métis adalah penduduk yang muncul setelah periodisasi kolonisasi Kanada. Agama di Kanada yang pertama ada Kristen dengan populasi 23.473.800 dengan persentase 69%. Yang kedua ada Muslim dengan populasi 714.420 dengan persentase 2,1%. Yang ketiga ada Yahudi dengan populasi 340.200 dengan persentase 1%. Yang keempat ada Buddha dengan populasi 272.160 dengan persentase 0,8%. Yang kelima ada Hindu dengan populasi 476.280 dengan persentase 1,4%. Yang tidak memiliki agama memiliki populasi 8.062.740 dengan persentase 23,7%. Perekonomian. Pertanian di Kanada menghasilkan gandum, biji kol, jagung, sayur-sayuran, bunga-bungaan, buah-buah, kentang, dan tembakau. Peternakan berupa sapi, biri, babi, dan ayam. Kanada merupakan wilayah perikanan terbaik di dunia. Wilayahnya ada di perairan pantai barat dan danau-danau besar di Kanada. Tambang dan industri. Pertambangan Kanada menghasilkan nikel, asbes, seng, dan potas. Tambang uranium, sulfur, biji besi, tambang, perak, timah hitam, emas, dan platina milik Kanada merupakan urutan teratas di dunia. Perdagangan. Ekspor utama Kanada berupa kayu dalam bentuk gelondongan, papan kayu, lapis, kertas, dan pulp.
Selain itu, Kanada juga mengekspor hasil industri pertambangan, peternakan, dan pertanian. Impornya berupa minyak bumi dari Venezuela dan bahan baku industri negara lain. Kawasan wisata negara tersebut dengan luas lebih dari 9 juta persegi tempat wisata di Kanada beraneka jenis, termasuk panorama alam yang sangat mempesona, mulai dari pegunungan Rocky penuh salju hingga air terjun Niagara yang legendaris. Pendidikan dan kesehatan. Sistem pendidikannya, pendidikan di Kanada banyak dipengaruhi oleh sosial, politik, ekonomi, dan agama. Hal ini dengan menerapkan konsep baru tentang kesempatan pendidikan bagi semua orang. Di negara ini, pendidikan disediakan, didanai, dan diawasi oleh pemerintah federal, provinsi, dan daerah. Sedangkan kurikulumnya diawasi oleh pemerintah provinsi. Pendidikan di Kanada pada umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan SD meliputi pra-TK, TK, dan SD. Untuk pendidikan dasar ada yang menyelenggarakan dari kelas 1 sampai 6 dan 1 sampai 8. Kurikulumnya meliputi bahasa, MTK, sosial, seni. Yang kedua ada pendidikan menengah. Umumnya di Kanada berlaku sistem SMA 3 tahun, tetapi terdapat perbedaan lama waktu tempuh di sekolah menengah ini bisa terjadi antara provinsi satu dengan yang lainnya. Pendidikan menengah ini diarahkan untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi dan menyiapkan keahlian tertentu. Yang ketiga ada pendidikan tinggi, meliputi universitas dan sekolah tinggi. Pada tingkat ini ada universitas berbahasa pengantar Inggris, misalnya Universitas British Columbia, dan ada juga berbahasa pengantar Prancis, misalnya Universitas Montreal, dan ada juga dari keduanya, misalnya Universitas Ottawa. Sarana kesehatannya. Pada tahun 1947, pemerintah Saskatchewan memperkenalkan rencana perawatan rumah sakit yang universal. Baik British Columbia dan Alberta memiliki rencana yang sama. Ketika Undang-Undang Perawatan Medis disahkan pada 1966, pemerintah Kanada mulai mendanai kesehatan publik dalam waktu 6 tahun. Cakupan universitas untuk layanan kesehatan medis yang diperlukan disediakan atas dasar kebutuhan daripada kemampuan untuk membayar menjadi hak bagi semua warga Kanada. Kebudayaan. Kebudayaan di Kanada sangat beragam, yaitu antara kebudayaan asli penduduk asli dengan kebudayaan yang dibawa oleh imigran dari luar Kanada. Kesenian di Kanada sudah maju, yaitu dengan bukti dengan adanya pusat kesenian Ottawa. Budaya Kanada secara besar dipengaruhi budaya dan tradisi Inggris dan Prancis sebagian akibat masa kolonialnya dahulu. Di samping itu, budaya Kanada juga telah dipengaruhi budaya Amerika karena kedekatannya dengan dua negeri dan migrasi orang, gagasan, modal, dan politik melintasi perbatasan. Walau budaya yang diwarisi itu, budaya Kanada telah mengembangkan banyak ciri unik dalam banyak hal. Budaya Kanada yang lebih tegap dan jelas telah berkembang pada tahun ke tahun terkini, terutama karena rasa kebangsaannya meliputi Kanada pada tahun-tahun yang menyerahkan dan mengikuti 100 tahun Kanada pada 1967, dan juga karena fokus pada program untuk mendukung seni dan budaya Kanada oleh pemerintah federal. Teknologi negara Kanada. Kanada memiliki sektor teknologi yang sangat maju. Pemerintah Kanada sangat mendorong ilmu dan penelitian. Tak hanya berfokus pada bioteknologi, Kanada juga sibuk menciptakan mesin interaksi nirkabel dan mesin bermerek supersonik bermesin ganda, Avro-Arrow. Kerjasama negara Kanada dengan negara Indonesia. Yang pertama, kedua negara saling menempatkan duta besarnya. Yang kedua, Kanada banyak berinvestasi di Indonesia. Yang ketiga, Kanada banyak membantu Indonesia dalam bidang informasi dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, Kanada membantu Indonesia dalam bidang lingkungan hidup dan irigasi. Yang kelima, banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di Kanada. Yang keenam, LSM di Kanada dan di Indonesia saling bekerja sama. Yang ketujuh, Kanada membantu Indonesia melalui organisasi PBB. Yang kedelapan, Kanada membantu Indonesia dalam bidang ekonomi melalui CGI. Yang kesembilan, kedua negara bekerja sama dalam APEC. Yang ke-10, kedua negara saling melakukan hubungan ekspor-impor. Negara berkembang. Negara berkembang adalah negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Di sini saya mengambil negara Argentina sebagai contoh negara berkembang. Letak astronomis negara Argentina.
terletak pada 26 derajat LU sampai 40 derajat LU dan 67 derajat BB sampai 125 derajat BB. Letak geografis negara Argentina: sebelah barat Pegunungan Andes dan Chili, sebelah selatan Samudra Atlantik, sebelah utara Paraguay dan Bolivia, sebelah timur laut negara Uruguay dan Brazil. Kondisi reliefnya ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan perairan. Kondisi iklim negara Argentina: ada subtropis lembab, samudra sedang, semi kering hangat, samudra dataran tinggi subtropis, gurun hangat, semi kering dingin, gurun dingin, Mediterania sedang, samudra dingin, dan juga tundra. Penduduk negara Argentina. Jumlah penduduk di Argentina ada 43.131.966. Kelompok ras atau etnis di Argentina ada Spanyol, Italia, Jerman, Arab, Amerika Indian, dan juga Eropa. Agama di Argentina terdiri dari Kristen Katolik 62,9%, Kristen Protestan 15,3%, seksi Jehovah atau Mormon 1,4%, tidak memiliki agama 18,9%, agama lain 1,5%. Perekonomian negara Argentina. A. Pertanian. Mereka memiliki kedelai, jagung, anggur, biji bunga matahari, gandum, tebu, sorghum, dan juga padi. B. Peternakan. Ada sapi, kuda, domba, babi, dan lain-lain. C. Tambang dan industri. Mereka memiliki bioteknologi, IT, biodiesel, otomotif, satelit, farmasi, tenaga nuklir, kompresor gas, dan juga industri pangan. D. Perdagangan. Mereka menjual hasil pertanian, hasil peternakan, barang produksi, dan lain-lain. E. Kawasan wisata negara Argentina. Ada Pegunungan Andes, Gletser Perito Moreno, Puerto Madryn, Taman Palermo, Bariloche, air terjun Iguazu, Mar del Plata, dan juga Mendoza. Sistem pendidikan dan kesehatan di Argentina. A. Sistem pendidikan di Argentina menganut klasifikasi taman kanak-kanak, lalu dilanjut ke pendidikan dasar atau primaria dari kelas 1 sampai 7, dan analisis dengan pendidikan lanjutan sekundaria atau high school selama 5 tahun, pendidikan dasar selama 12 tahun dengan 2 kali mendapatkan sertifikat atau tanda lulus, yaitu pada tingkat primaria dan juga sekundaria. Setelah pendidikan dasar tersebut adalah pendidikan tingkat universitas. B. Sarana kesehatan di Argentina. Sistem kesehatan di Argentina ada rumah sakit. Sistem perawatan kesehatan Argentina terdiri dari sistem perawatan kesehatan universal dan juga sistem swasta. Kebudayaan di negara Argentina. Yang pertama ada kebudayaan gaucho, merupakan simbol kejantanan di Argentina dan pekerjaan mereka yang utama ialah menternak lembu. Antara sifat-sifat gaucho ialah kebebasan pribadi, personal independence. Yang kedua ada tarian tango. Tarian ini awalnya merupakan sebuah kebiasaan, kepercayaan, dan juga upacara adat masyarakat kelas bawah bekas budak Afrika bagi penduduk asli Rio de la Plata, serta campuran imigran Eropa. Kebiasaan tersebut kemudian digabungkan dan diubah menjadi budaya khas Argentina. Lalu ada adab di Argentina. Kebanyakan penduduk berkulit putih, terutama di Bandaraya Buenos Aires, bersifat konservatif atau menjaga nilai adat. Contohnya seperti melakukan kontak mata, berjabat tangan saat pertama kali bertemu. Lalu ada adat di negara Argentina. Orang Argentina memiliki kebiasaan mandi 1 kali di sungai saat tahun baru. Kebiasaan ini disebut mandi tahun baru. Mereka menaburkan bunga di sungai lalu mandi di sungai tersebut. Mereka mempercayai hal tersebut dapat membersihkan kesialan dan menambah rezeki di tahun baru. Teknologi di negara Argentina. Aspek terpenting dari sains dan teknologi di Argentina berkaitan dengan kedokteran, fisika nuklir, bioteknologi, nanoteknologi, teknologi luar angkasa, dan roket, dan beberapa bidang yang terkait dengan kegiatan ekonomi utama negara tersebut. Menurut Bank Dunia, ekspor Argentina dalam teknologi tinggi adalah produk dengan intensitas R&D tinggi seperti dirgantara, komputer,
farmasi, instrumen ilmiah, dan juga mesin listrik. Kerjasama negara Argentina dengan negara Indonesia. Yang pertama, saling menempatkan duta besarnya. Yang kedua, hubungan perdagangan Indonesia menjadi tujuan ekspor terbesar Argentina kedua di Asia. Yang ketiga, Indonesia mendukung Argentina dalam pengeklaiman wilayah Kepulauan Falkland. Yang keempat, dalam bidang pertanian, Indonesia dan Argentina sudah membentuk Working Group on Agricultural Cooperation. Yang kelima, ada saling menanam banyak investasi. Yang keenam, kedua negara tersebut sepakat mengkaji pertukaran barang atau bahan produksi yang saling dibutuhkan.